Ini untuk menampilkan nanti hasil dari si deret Fibonacci-nya. Nah, satu lagi ini adalah supaya si deretnya tidak unlimited ya, tidak terus menerus. Ini untuk menghentikan deretnya. Nah, banyak bilangan sama dengan banyak bilangan dikurangi 1. Nah, seperti itu. Kita langsung coba saja, nanti kita terapkan rumusnya. Nah, kita coba play, kita run ya. Misalkan kita ingin mendapatkan 4 deret misalkan. Nah, seperti ini ya. 4. Ada 4 deret. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk rumusnya tadi misalkan, nah seperti ini ya menghitungnya. Ini adalah hasil, gitu kan. Hasil sama dengan awal ditambah tengah. Awalnya 1 ditambah tengahnya 2, itu kan hasilnya adalah 3. Nah, setelahnya adalah ini misalkan nomor yang angka 2 ini. 2, gitu kan. Awalnya adalah 1, tengahnya adalah 1. Jadi hasil itu kan hasilnya 2, itu awalnya 1 ditambah yang tengah 1, seperti itu ya. Nah, boleh kita lanjutkan lagi ke misalkan 5 deret. Nah, kita enter. Nah, 5 deret ini sama juga seperti tadi. 5 adalah hasil ya, atau totalnya. Kalau di rumus tadi hasil awal, hasil sama dengan awal ditambah tengah, gitu kan. Hasil sama dengan awal ditambah tengah. Awalnya 2, gitu kan. Tengahnya 3, hasilnya sama dengan 5, gitu. Nah, ini karena menggunakan loop, ini akan terus menerus seperti ini rumusnya, gitu. Misalkan kita ingin memasukkan 10 deret misalkan, bisa juga sama rumusnya seperti itu. Nah, ini juga sama. 55 ini hasil, gitu kan. Ini hasilnya. Rumusnya tadi awal ditambah tengah, gitu kan. Nah, nanti yang tadi yang awal sama dengan sebentar tadi apa ya? Nah, ini yang awal sama dengan tengah, tengah sama dengan hasil, itu berhubungan juga ke sini gitu. Seperti ini, 4 misalkan ya. Nah, seperti ini nih. Ini juga tadinya adalah awal misalkan, atau ini tadinya adalah tengah dari si hasil yang 3 ini. Nah, untuk penjumlahan selanjutnya, maka yang tengah ini akan menjadi awal, gitu kan. Ini awal, ini tengah. Nah, di sini adalah hasilnya adalah 5 ya. Seperti itu ya rumusnya untuk yang loop tadi ya. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari ini deret Fibonacci ya. Terima kasih. Nah, baik, untuk soal yang selanjutnya adalah soal yang saya kumpulkan pada tugas sebelumnya. Nah, ini yang pertama saya lakukan adalah declare jarak ya, karena di sana ada variabel jarak dan juga ada variabel nilai. Nah, di sini jarak saya gunakan integer ya, dan nilainya saya gunakan string ya di declare-nya. Oke, nah selanjutnya seperti biasa ini opsional ya, opsional. Masukkan jarak tempuh siswa, gitu kan. Kalau tidak perlu dimasukkan juga tidak apa-apa, langsung masukkan saja juga bisa, langsung ke input sini. Cuma itu opsional aja. Nah, setelah itu input jarak, gitu kan. Input jarak. Nah, setelah input jarak, kita masuk ke bagian yang if-nya, gitu kan. Kita masuk ke if. Nah, di sini if itu jika artinya seperti ini. Jika jarak yang ditempuh oleh siswa ataupun mahasiswa ya
lebih dari sama dengan 2400, maka nilai yang dia dapatkan adalah 100. Gitu kan, nilainya sama dengan 100 dan dia dinyatakan lulus. Nah, jika nilai siswa tidak lebih dari atau sama dengan 2400 gitu kan. Nah, maka pilihan lainnya adalah di sini. Nah, karena variabelnya banyak gitu kan, karena variabelnya banyak, di sini juga saya masukkan if lagi. Gitu kan. Masukkan if lagi. Kecuali kalau misalkan ya variabelnya hanya satu gitu kan, lebih dari 2400 lulus, kurang dari itu tidak lulus, ya sudah tinggal langsung masukkan assign yang lain di sini di pinggirnya. Nah, berhubung ini banyak gitu kan, ini juga sudah saya singkat gitu kan, tidak terlalu banyak. Nah, di sini masukkan if lagi. Tadi batasnya 2400. Nah, sekarang misalkan saya masukkan 2000 gitu kan, masukkan 2000, jaraknya lebih dari sama dengan 2000. Nah, di sini yang nilai kalau lebih dari 2000 maka dia mendapatkan nilai 80 dan dinyatakan lulus, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia nilainya kurang dari atau jarak tempuhnya kurang dari 2000. Nah, masuk lagi ke sini, if lagi. Ya, if lagi jarak 1700. Nah, di sini batasnya adalah 1700. 1700 ke atas gitu kan, dia mendapatkan nilai 70 dan dinyatakan lulus. Nah, karena ini adalah penghujung, jadi di sini sudah tidak if lagi ya. Kita tinggal masukkan assign aja di sini, assign gitu kan. Di sininya nilai gitu. Dia mendapatkan 65 dan dia harus di remedial, seperti itu ya. Lalu ke bawahnya tinggal, nah sebelum n kita masukkan dulu output nilai. Ini untuk ini perintah untuk menampilkan nanti nilai yang dia capai gitu seberapa. Nah, kita langsung play saja di sini. Kita coba 2400 ke atas, 2450 misalkan ya, 2450 kita enter. Nah, dia mendapatkan nilai 100 dan lulus. Sudah sesuai? Coba cek lagi. Nah, sudah sesuai. Nah, sekarang kita masukkan, misalkan kita masukkan 1780 misalkan, 1780. Oke, kita enter ya, kita enter. Nah, dia mendapatkan nilai 70 dan masih dinyatakan lulus. Apakah sesuai? Coba kita cek lagi. Nah, di sini sudah sesuai ya. Dia mendapatkan nilai 70 dan dinyatakan lulus. Nah, satu lagi kita coba yang ini. Kita coba yang ini ya. Kita coba yang itu. Kita masukkan nilai atau jarak tempuh 1699. Dia kan kurang dari 1700, kita masukkan. Nah, ternyata nilai dia 65 dan remedial. Seperti itu ya. Untuk soal yang seperti saya. Ini tidak sesuai dengan soal saya, namun ini caranya sama, sejenis. Seperti itu. Ya, tadi sudah sesuai ya, 1699 adalah kurang dari 1700 dan nilai dia 65 dan harus diremedial. Nah, itu untuk yang flowchart soal mahasiswa. Baik, mungkin seperti itu saja penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Bayu Priyatna selaku dosen pengampu algoritma dan pemrograman, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton.